Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru SMP Karya Budi Putusibau. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau pembahasan kegiatan guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Wilhelmus Sukur, calon guru penggerak angkatan 9. Tema kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara kegiatan antara lain: yang pertama, doa pembuka; yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; yang ketiga, sambutan Kepala SMP Karya Budi Putusibau atau yang mewakili; yang kelima, materi diseminasi; dan yang terakhir, penutup. Kita buka kegiatan kita dengan doa pembuka. Kami minta kesediaan Suster Alfonsa untuk memimpin doa kita. Kepada Suster, kami persilakan. Baik, mari kita membuka seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesehatan yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini, juga atas berkat penyertaan-Mu pada kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami berkumpul untuk melaksanakan tugas, khususnya di mana kami pada hari ini akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wilhelmus Sukur sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kami membuat kami juga semakin berkembang dalam pendidikan siswa-siswi kami ke depan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Suster Alfonsa yang telah memimpin doa kita. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Karya Budi Putusibau atau yang mewakili. Kepada Bapak Paulinus Jawe kami persilahkan.
Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pak Mengsi, sekaligus juga sebagai narasumber pada siang hari ini yang saya hormati Bapak Sapras Ibu ini dan suster, Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat dalam acara diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui dalam kurikulum Merdeka ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan juga budaya positif ya, yang kita kenal dengan karakter Pancasila atau P5. Nah, di dalam mengapa kita perlu membudayakan budaya positif ini supaya ya peraturan-peraturan ya, disiplin-disiplin sehingga bisa menjadi karakter, kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek baik ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan misalnya ada namanya kesepakatan kelas, aturan kelas. Nah, ini diharapkan bahwa mereka memang melaksanakan aturan itu bukan atas keterpaksaan, bukan kedisiplinan yang semu, tapi sungguh-sungguh yang kita harapkan dari budaya positif itu akhirnya akan menjadi karakter, sehingga anak-anak ini bukan hanya disiplin waktu ada karena takut dengan kita, takut dihukum, tapi memang sudah menjadi karakter. Nah, ini yang kita harapkan ya, harapkan dari kegiatan ini. Nah, supaya juga ini berimbas kepada guru-guru yang lain, karena bagi saya sangat suka dengan istilahnya Ki Hajar Dewantara. Guru itu adalah seperti menanam bibit tanaman. Nah, setelah dia menyiapkan lahan yang subur, dia menyediakan benih yang baik, tugasnya adalah merawat benih itu. Lalu dia ini menjaga supaya jangan ada hal-hal yang ini untuk mengganggu pertumbuhan benih itu, sehingga benih itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, dari itulah maka kita perlu ya, bagi kita guru-guru sangat perlu ini bagaimana praktek-praktek baik ini akan ditularkan kepada semua guru dan akhirnya kita bisa praktekkan di sekolah kita, sehingga apa yang diharapkan oleh kurikulum ini bisa diwujud nyatakan dan siswa-siswa kita dapat karakter yang diharapkan seperti karakter P5. Kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Paulinus Jawa yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wilhelmus Syukur. Pada Bapak Wilhelmus Syukur kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang Bapak Ibu beserta pegawai SMP Karya Budi. Masih semangat? Masih sehat? Semboyan guru penggerak itu adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Yang ketiga ini yang selalu kita impi-impikan. Pada hari ini kewajiban setiap calon guru penggerak untuk mengimbaskan, membagi. Sebenarnya bukan karena tuntutan tugas, bukan. Tapi apa yang sudah kita pelajari itu kita sharing, kita sampaikan kepada teman-teman di sekolah. Jadi untuk itulah kegiatan kita hari ini. Semoga nanti harapannya adalah apa yang saya bagikan ini itu berguna bagi kita semua, terutama untuk perkembangan lembaga pendidikan tempat kita mengabdi. Diseminasi budaya positif. Tapi sebelum
lebih jauh, kita ice breaking dulu, cooling. Jadi kadang kita begini, kalau seandainya di kelas ada anak-anak itu ketika kita tanya, bukan karena tidak tahu, tapi dia sedang tidak berkonsentrasi. Tubuhnya di kelas, pikirannya di tempat lain. Begitu ketika ditanya langsung blank. Nah, tolong ikuti apa yang saya lakukan, tapi jangan ikuti apa yang saya katakan. Oke, ikuti apa yang saya lakukan. Kita coba dulu. Pegang hidung. Ini itu contoh. Pegang hidung, saya pegang telinga. Itu apa yang saya lakukan. Oke, sekarang masuk kepada inti. Itu dari percobaan. Pegang pipi. Pakai ini yang pegang pipi. Yang kedua, pegang dagu. Oke. Yang ketiga, pegang mata. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita masih berada di sini, pikiran juga di sini. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ekonomi. Amin, saudara-saudara. Oke, ini konsep utama model budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Paradigma itu soal cara pandang belajar siswa dan juga cara pandang kita ketika kita mengajari siswa. Yang kedua, ada yang disebut dengan disiplin positif. Bukan hanya sekedar disiplin, tapi ada efek positifnya. Yang ketiga, rupanya memang ada itu kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar manusia inilah yang mendorong orang untuk belajar dan punya keingintahuan lebih. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku kita itu sadar atau tidak sadar punya motivasi. Ada dorongan. Misalnya, saya datang tepat waktu, motivasinya beraneka ragam. Ada juga yang disebut dengan posisi kontrol restitusi. Nanti akan kita lihat apa sih itu. Kemudian yang sudah disinggung oleh Pak Jawa itu kesepakatan kelas atau dalam terminologi atau istilah untuk guru penggerak itu namanya keyakinan kelas, atau di kurikulum Merdeka itu namanya keyakinan kelas. Bukan hanya sepakat tapi yakin dengan apa yang disepakati. Lebih dalam daripada kesepakatan. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Tentu saja ini istilah-istilah yang baru kan. Pak Kunjan pernah dengar istilah segitiga restitusi? Belum? Oke. Posisi kontrol restitusi? Belum kan? Oke. Kita coba lihat satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini, teman-teman sekalian, itu dirancang berdasarkan sebuah prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya setiap siswa yang belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya istilah terdiferensiasi ini bukan istilah baru, hanya mungkin prakteknya itu belum kita laksanakan. Mungkin juga ada yang sudah mempraktekkannya, tapi tidak sadar itu sudah masuk ke dalam kategori diferensiasi dalam pengelolaan kelas. Jadi gini, anak-anak murid kita itu kan kemampuannya beraneka ragam. Jadi ketika kita mengolah, mendidik dalam proses pembelajaran itu
materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Itu kontennya, materi. Dalam prosesnya demikian juga. Tentu saja anak yang kemampuannya lebih tinggi, dia akan cepat memahami materi, sehingga kita tidak perlu jelaskan berulang-ulang. Anak yang agak lambat atau sedang, itulah yang kita coba berikan perhatian sedikit. Lalu yang berikut adalah ketika evaluasi, demikian juga dalam bentuk tugas misalnya. Tugas untuk anak-anak yang menurut kita itu pemahamannya itu sangat cepat itu berbeda. Jadi seorang guru memberikan tugas, anak yang kurang misalnya hanya tolong kamu catat bagian ini jawabannya. Biasa saja misalnya. Kalau diberi kemampuan lebih mungkin agak susah, diberi tantangan yang lebih agak kesulitan ya. Yang kedua mungkin untuk anak yang sedang, coba digambar bagannya mungkin grafiknya, sehingga kamu bisa paham. Anak yang benar-benar pemahamannya tinggi itu lebih tinggi lagi buat sesuatu yang sangat kreatif misalnya. Setelah dia membuat bagannya, coba mungkin dijelaskan atau buat PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Itu menurut tingkat. Nah, kadang ketika belajar juga bisa juga kita membagi kelompok anak-anak itu berdasarkan kemampuan mereka. Nah, pertanyaan saya, dari mana kita tahu anak itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda? Ibu Yus, dari mana kita tahu? Mengamati. Oke, mantap. Ibu Erna, dari mana kita tahu? Tes diagnostik awal, diagnosa. Seorang dokter ketika mengatakan ini penyakitnya, dia diagnosa dulu. Dia tidak hanya lihat dari jauh, enggak, tapi didiagnosa melalui apa? Uji laboratorium dan sebagainya. Makanya diambil darah, itu kan sampel dan sebagainya. Demikian juga di kelas, didiagnosa, dianalisis anak itu, diamati, kata Ibu Yus, sama istilahnya. Istilah itu diamati, diagnostik itu sama. Lihat, memang sih ketika anak masuk awal dari SD itu kan sulit kita untuk melihat anak itu secara lebih dalam, karena ya kita belum terlalu mengenal lebih jauh. Nah, selama ini di kurikulum 2013 kita belum punya instrumen khusus untuk mengamati kemampuan anak. Di kurikulum Merdeka kita sudah punya instrumen, namanya itu tes diagnostik, tes awal anak. Nah, harapannya adalah dengan pola pembelajaran berdiferensiasi ini, ujung-ujungnya anak itu akan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, tidak juga kita maksa lebih. Kemudian yang paling penting adalah tujuan akhirnya terciptanya atau terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, dan terakhir itu bernalar kritis. Nah, gitu. Nah, sekarang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin, tidak nyaman sepanjang hari itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita lihat kebajikan universal itu apa. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Akan dijelaskan lebih lanjut. Anak-anak banyak yang disiplin, iya, tapi ada motifnya supaya disenangi oleh Ibu Yus misalnya. Tapi sebelum ke sana, apa saja kebutuhan dasar manusia? Pertama, kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup.
Untuk itulah kita cari duit, kerja sana sini supaya bertahan hidup. Yang kedua, butuh namanya kasih sayang dan rasa diterima. Tak jarang kalau kita perhatikan dengan baik anak-anak kita, ada juga yang nakal karena kurang kasih sayang. Itu. Sehingga mereka itu dengan berbagai cara supaya bisa diterima juga oleh orang lain. Penguasaan itu kebutuhan dasar manusia, berkuasa, tapi dalam hal positif. Kebebasan, pengen bebas. Jadi di usia 18 tahun, waktu kan 18 tahun. Oh bukan. Di usia Pak Kunjan misalnya, kalau belum bebas itu wah bahaya. Jangan sampai seluruh hidup itu di remote control oleh orang lain. Butuh juga yang namanya kesenangan, maka kita butuh healing. Kata Ibu Susi tadi, setelah kegiatan ini kita jalan-jalan pakai bis. Boleh. Seandainya bisnya sudah siap di depan, ya bisa kami kafe. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan budaya disiplin positif tadi itu ada beberapa hal. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi datang tepat waktu gitu kan, ya supaya takut dihukum. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Bisa dipuji atau bagus anak itu, tepat waktu, nilainya bagus nanti ya. Atau yang terakhir, anak itu disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Anak-anak kita arahkan ke sana supaya disiplin positif, budaya positif yang dilakukan oleh anak-anak digerakkan oleh motivasi intrinsik ini. Bukan motivasi supaya kena takut dihukum, bukan juga supaya dipuji, tetapi benar-benar dia punya nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kan seperti kalau dalam ajaran moral Kristiani itu namanya keutamaan hidup, cinta kasih. Dia berbuat baik, bertindak positif, memberi, itu kebajikan universal. Lalu apa konsep disiplin identitas gagal? Hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, sifatnya memaksa. Murid kadang menyembunyikan kesalahan. Saya ingat cerita suster itu sampai 2 jam itu untuk membuat anak itu harus jujur. Itu mereka menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri jadinya karena tidak punya dorongan dari dalam diri. Penghargaan, ya menyakitkan? Tidak. Apakah ini efektif? Efektif. Apakah ini merusak hubungan? Tidak juga. Mematikan? Tidak. Tapi butuh kreativitas. Tapi kadang juga butuh juga namanya ranking ya di sekolah. Walaupun di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka sekarang ini itu bukan tidak boleh, tapi tidak penting lagi. Karena itu tadi pembelajaran diferensiasi. Kita tidak bisa samakan semua anak harus juara 1 gitu kan, berlomba-lomba. Tapi untuk kita sekolah kita ini masih melakukan itu ya, nanti kita evaluasi. Nah, identitas gagal itu karena kebanyakan orang melihat disiplin positif itu sebagai upaya untuk menghindarkan hukuman dan upaya untuk mencapai penghargaan. Bukan karena dorongan dari dalam diri supaya nilai hidupnya itu menjadi lebih kuat. Ini yang seringkali terjadi. Disiplin identitas sukses itu seperti apa?
ada yang disebut dengan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, ada yang disebut dengan penguatan jangka pendek. Jadi gini, bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika seorang anak tanpa sengaja menjatuhkan air kawannya di lantai. Konsekuensinya dia harus lah. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Seorang anak datang terlambat. Nah, yang ditegakkan di situ adalah aturan, maka dia dihukum kalau terlambat. Nah, itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ada penguatan jangka pendek di situ ya. Jadi ya, karena kamu itu sudah menjatuhkan air itu ke lantai, bersihkanlah, itu konsekuensinya. Kadang ada anak yang tengil, dia sudah salah, tidak mau bertanggung jawab, padahal dia yang salah. Nah, nilai positifnya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Perlu juga monitoring berkelanjutan. Lihat setelah kita beritahu ini konsekuensinya, apakah anak itu lakukan. Bisa saja dia lakukan setengah-setengah gitu kan. Kadang ada stimulus juga. Ada juga respon murid menghormati peraturan. Peraturan itu perlu dihormati. Perlu juga waktu untuk merenungi kesalahan. Sehingga dulu itu pernah, kalau tidak salah Suster siapa dulu, kalau seandainya anak salah itu dia buat refleksi. Dia sama putra sama putri biasa itu sudah buat refleksi. Mengapa ini disebut salah? Dan setelah ini saya harus bagaimana refleksi. Ada yang disebut dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi pemecahan masalah itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Karena dia sebagai siswa itu tidak hanya satu hari, tetapi berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan berapa tahun. Kita lihat perkembangan. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Perlu juga teori kontrol. Ini kadang kita lihat juga anak-anak kita itu tidak menghargai dirinya. Contoh orang menghargai diri itu dia mandi, rapi, pakaian dicuci. Dia menghargai dirinya sendiri. Bagaimana orang itu menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai identitas kita sendiri? Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Punya semangat. Bukan karena takut, dia tahu itu salah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara supaya anak itu juga sadar bahwa itu kesalahan saya. Nah, yang perlu dilakukan adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertiannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka memiliki karakter yang kuat. Ini ada kesalahan pengeditan. Intinya bahwa anak-anak ketika masuk ke dalam tingkat restitusi ini, mereka memiliki kesadaran memperbaiki kesalahan untuk mencapai karakter yang lebih kuat. Tidak hanya sekedar salahmu ini selesai, tapi dia harus sampai pada tingkat kesadaran saya mau memperbaiki kesalahan saya. Ciri-ciri restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia melihat ke dalam diri, refleksi. Iya, ya salah. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Pengalaman adalah guru terbaik. Apabila kesalahan itu adalah sebuah pengalaman. Yang berikut adalah ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Berikut
Itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau kita maksa gitu kan, ngaku itu. Tapi tawaran, silakan ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar dia yang mendasari tindakan dia untuk berubah? Yang berikut, fokus pada karakter anak, bukan tindakannya. Saya ingat dengan baik kata-kata Yesus. Yesus itu ketika bertemu dengan pendosa itu, dia bukan membenci pendosa, tapi perbuatan dosa. Maka suatu ketika orang-orang Farisi itu membawa kepada Yesus seorang wanita yang ketahuan berzina, dia tidak menghukum wanita itu, tetapi dia berusaha supaya orang yang membawa wanita itu sadar bahwa semua orang itu pasti berdosa. Lalu disuruh, siapa yang pertama kali untuk melemparkan batu kepada perempuan ini? Tidak ada yang berani, karena semua orang berdosa. Dan rupanya yang membawa perempuan itu adalah juga pendosa. Jadi fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Harus ada solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun agak ini, tapi memang maksudnya bahwa ketika kita membina atau juga anak-anak itu mengalami kesalahan, ya buat mereka supaya sadar benar bahwa mereka benar-benar mengakui kesalahan dan siap untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, kita lihat perbedaan. Contoh kasus di sekolah. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau bersifat hukuman, ini yang terjadi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru bahkan marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita lihat tingkatan perbedaan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kembali kepada keyakinan kelas. Kalau ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kerja PR tepat pada waktunya, kembali kepada itu. Oleh karena itu nanti kita bahas keyakinan kelas. Guru bersifat terbuka di situ dan siswa menghormati dirinya tanpa paksaan orang lain. Ini tingkatannya. Kalau hukuman itu ya murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, siswa menghormati dirinya tanpa dipaksa oleh orang lain. Sekaligus menghormati peraturan. Karena ada keyakinan kelas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu kadang bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, apakah juga sebagai pemantau, atau juga sebagai manajer. Kita lihat satu persatu. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, saya sendiri juga pernah seperti ini. Kalau sebagai teman, ayolah tertib ya, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar.
Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini pelanggaran kami. Konsekuensinya bagaimana? Kalau mengajar, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kembali kepada siswa. Tanya dulu, kamu tahu kesalahanmu dan bagaimana memperbaiki kesalahan? Karena kembali kepada restitusi, siswa harus sadar dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk sampai kepada tingkat ini dibutuhkan keyakinan kelas. Teman-teman yang balik kelas boleh itu membuat keyakinan kelas untuk kesepakatan kelas. Saya kira sudah mulai, sudah ada Yus. Dan itu diperoleh dari anak-anak itu sendiri. Mereka yang membuat keyakinan kelas dan konsekuensinya mereka harus taat dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan itu sifatnya itu memaksa dan kondisional. Kalau keyakinan kelas itu benar-benar berasal dari pengolahan pribadi, bukan hanya sekedar disepakati, tapi diyakini. Ini loh hal benar yang harus kita lakukan selama kita belajar. Kemarin saya coba buat di kelas 7A, 7B, buat keyakinan kelas. Kalau masuk tepat waktu, jangan makan di dalam kelas. Itu mereka sendiri yang buat. Selama guru mengajar, kita jangan ngomong sendiri. Kemudian yang terakhir yang mereka buat itu adalah tentang menghargai teman dan menghargai guru tanpa harus membuli. Nah, berkaitan dengan pembulian itu benar. Nanti mungkin suatu saat kita akan ada sosialisasi tentang pembulian atau perundungan. Nanti saya koordinasi dengan UNER kapan dan narasumbernya dari Polres. Nah, kegiatan membuat keyakinan di kelas 7A sebenarnya, walaupun anaknya 7B, salah. Fotonya lain, nggak apa-apa. Saya salah tulis, Bu Yus, sorry. Nah, disitunya malah 7B. Nah, nanti saya akan perbaiki slide ini. Nah, jadi, bagaimana cara membentuk? Ini ada video sebenarnya, lumayan dari YouTube. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu? Karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Dia sedikit saja supaya mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak. Peraturan kita itu kan di sekolah banyak ya. Nah, berapa halaman. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal maksudnya pernyataan yang memang diketahui oleh banyak orang, dimengerti juga dan mudah untuk dilakukan. Sesuai dengan kondisi kelas gitu atau sekolah agar mudah diterapkan. Nah, makanya dari siswa itu sendiri supaya ya itulah kondisi mereka. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat warga kelas misalnya. Sehingga pada saat kita membuat keyakinan kelas itu bisa juga rumusannya pribadi, bisa juga kelompok. Dibagi dalam kelompok, lalu mereka merumuskan keyakinan kelas, kemudian diplenokan. Ini loh keyakinan kelas kita bersama. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah upaya ketika kita
mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa. Contoh, kemarin kita heboh karena tulisan di dinding WC. Bagaimana itu diatasi? Kalau pakai segitiga restitusi seperti apa? Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau anak itu sudah tahu dia salah. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, kan? Pasti semua orang juga melakukan hal yang terbaik. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Validasi itu maksudnya pastikan bahwa memang anak itu sadar akan kesalahannya. Kemudian kita tanya, apa alasanmu sampai kamu melakukan tindakan ini? Sampai jatuh ke dalam kesalahan ini. Terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Bisa saja ada tindakan anak yang memang sengaja untuk melawan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu mungkin pada saat dibuat, salah satu item itu dia tidak setuju, cuma dia tidak berani untuk menyampaikan pada saat itu. Hanya dia melawan dengan tindakan. Lalu kita tanya, keyakinan kelas kita kan seperti ini. Ya, saya tidak, waktu itu sebenarnya saya tidak ini, tidak suka dengan keyakinan itu. Hanya karena sudah dirumuskan, ya mau tidak mau. Pada saat itulah kita coba mengevaluasi kembali keyakinan kelas berdasarkan hal-hal yang kita temui di kelas atau di sekolah. Ini restitusi segitiga. Nah, saya pernah membuat semacam uji coba lah gitu. Waktu itu aktornya adalah si Patrick ngantuk. Lalu ketika sudah ngantuk dipanggil, ini di ruang BK ini, suster lagi tidak ada ini, saya curi ruangannya. Saya bawa ke sana, ada videonya, ini di YouTube. Pernah juga saya share di grup kita. Jadi pada saat kita memanggil anak itu, pastikan anak itu kita stabilkan dulu identitas. Stabilkan di sini maksudnya ya tidak merasa takut juga. Ya datang itu sebagai orang yang memang pribadi yang hendak belajar dan berubah gitu. Tapi kadang ada juga anak yang memang dengan cara apapun kita stabilkan agak susah. Tapi ini adalah pembelajaran kita bersama. Kita menjadi guru untuk dari hari ke hari juga untuk belajar dari apa yang kita alami, sehingga lama-kelamaan kita juga akan tahu bagaimana menghadapi anak yang memang tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Gitu. Sekali lagi, pengalaman itu guru terbaik. Yang terakhir itu adalah terima kasih. Nah, kalau sudah terima kasih itu berarti selesai sudah kegiatan kita. Stephen Covey, saya pernah baca bukunya 7 Habits, 7 kebiasaan manusia. Dia mengatakan demikian. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku anak. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, cara kita bertindak. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seorang tokoh agama dari Tibet yang pernah berkata demikian, kita tidak bisa mengubah dunia, tapi yang kita ubah adalah cara pandang kita tentang dunia. Suatu ketika ada seorang teman guru penggerak juga, dia setiap kali presentasi selalu dimulai dengan hal-hal yang negatif. Dia membagikan, di sekolah saya begini, teman guru saya begini, siswa saya begini, kepala sekolah saya begini. Lalu
Pada saat itu diminta pendapat. Saya berkata begini, ada dua hal yang perlu kita ubah, yang bisa kita ubah, yaitu pikiran dan tindakan kita. Di luar itu kadang sulit kita kendalikan. Maka jangan maksa diri. Yang kita ubah adalah cara pandang kita tentang realitas. Kita tidak bisa diubah oleh realitas itu sendiri. Sekian Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Wilhelmus Syukur yang telah menyampaikan materinya tadi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Karena acara kita sampai di sini, jadi tidak perlu. Kalian pasti sudah memiliki budaya positif. Kalau memang belum, rencanakanlah dari sekarang budaya positif apa yang saya lakukan secara pribadi ke depan. Nah, oleh karena itu coba kalian letakkan apa yang sudah kalian tuliskan di tempat yang sudah disediakan dari kelompok sana. Silakan, letakkan di sini. FB. Nanti yang membaca adalah pitch. Nah, itu kayaknya terbalik. Nah. Jangan miring gitu dong. Oh, tadi gitu tulisannya. Coba saya coba yang lain. Baik, saya baca dulu ya, belum nanti yang lain. Ada budaya positif, disiplin, disiplin juga, sopan, tekun, menghargai, mengambil sampah jika ada di depan kita, tidak berkata kasar, menghargai sesama, bertanggung jawab, rajin, sopan santun. Punya kamu Stephen apa? Baca. Aurel. Disiplin. Baik. Banyak orang yang menyebut disiplin. Sepertinya disiplin ini sangat penting bagi setiap kita. Oleh karena itu, budaya positif yang kita tanamkan di sekolah ini adalah disiplin. Tahu disiplin? Misalnya kalau kita masuk pukul 6.45, datanglah tepat waktu, bukan setelah 6.45. Ketika lonceng sudah dibunyikan, hadirlah di dalam kelas. Bukan gurunya sudah ada di dalam kelas, baru kalian berburu-buru, lari sana lari sini. Itu budaya
budaya positif. Budaya positif itulah yang membentuk karakter kita, yang membentuk siapa diri kita setelah kita selesai belajar dari SMP Karya Budi. Dan kemudian itu kita kembangkan untuk pembelajaran di tingkat selanjutnya, di fase berikutnya, yaitu di SMA. Oke, sekian dulu ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Siswa-siswi sekalian, ada 7 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan 7 dimensi ini itu adalah bagian integral dari pengolahan hidup kita untuk menjadi manusia yang berpancasilais. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita membuat kesepakatan kelas bersama di kelas 8C. Ada beberapa kesepakatan dan itu dibuat, disusun oleh kalian semua. Harapannya juga kesepakatan kelas itu ditaati bersama-sama. Yang pertama adalah baca Moses. Hadir tepat waktu, kalau datang terlambat lapor dengan huruf I. Yang kedua, baca Eva. Tidak boleh makan di dalam kelas selama KBM. Tidak boleh makan di dalam kelas. Makan itu di mana? Di kantin. Yang ketiga, baca Rosela. 1. Tidak boleh membuli kawan. 2. Menghormati guru dan teman. 3. Jangan tidur di saat KBM. Oke, itu beberapa kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Ini perlu kita lakukan agar kedepannya ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita berjalan sepanjang waktu di kelas ini, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah hal-hal positif yang harus kita sepakati bersama, yang harus kita bangun di kelas ini selama pelajaran. Apa contohnya? Kalian mau menjadi apa? Oke, ada beberapa kesepakatan kelas yang kita bangun. Yang pertama, apa tadi Stephen? Tidak menulis tembok. Tidak menulis di tembok di sekitar kelas ini. Yang kedua tadi apa itu? Tidak menyebut nama orang tua. Siapa lagi tadi? Ici? Tidak bermain-main di kelas. Tidak bermain-main berlebihan di kelas. Siapa lagi tadi? Charles? Tidak membuli satu sama lain. Banyak apa tadi? Datang sebelum pukul 6.45, karena pukul 6.45 kita sudah mulai berbaris. Jangan sampai terlambat. Atau rumusan lainnya adalah datang tepat waktu. Ada lagi? Iya. Jangan membuang sampah di kelas. Ini misalnya, diambil sampahnya, Dek. Apalagi? Tidak membuat keributan di kelas. Jangan ribut selama pelajaran di kelas. Apalagi? Menghargai guru. Loli apa? Menghargai guru. Menghargai guru dan juga kawan-kawanmu. Jangan hanya guru yang dihargai, tapi temanmu kalian tidak hargai. Gitu ya. Itu beberapa kesepakatan kelas. Nah, setelah ini saya akan bagikan kertas. Kalian tulis kesepakatan kelas itu, nanti ditempelkan di kepala. Stop video. Tidak menyebut nama orang tua di kelas selama proses pembelajaran. Siapa lagi? Tidak bermain di dalam Tidak kelas. menulis tembok. Apalagi? Tidak bermain di kelas. Tidak bermain-main di kelas. Yang lain? Tidak membuli satu sama lain. Oke. Nanti ketika videonya sudah on, itu akan saya tagih dan oke, siswa-siswi sekalian, mari kita letakkan kesepakatan kelas yang sudah kalian sebut dan tulis di tempat yang sudah disediakan. Mulai dari sini. Oke, silakan maju. Di lem ya. Atas ini, mulai dari atas, oke. Oke, berikutnya
bisa dibaca. Oke, kita dengarkan bersama. Setelah itu nanti kita berjanji kesepakatan membaca kesepakatan kelasnya. Yang pertama, tidak menulis tembok. Kami sangat senang. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru, tidak membuli dan tidak ngomong kasar. Yang ketiga, menghargai guru dan teman, tidak membuli, datang tepat waktu, tidak mengejek nama orang tua, dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menghargai saat guru menjelaskan, menjaga kebersihan kelas, tidak membeda-bedakan teman, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45, tidak membuang sampah di kelas, dan tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang keenam, jangan menyebut nama orang tua, tidak berkata kasar. 7, tidak membuat keributan, tidak bermain di dalam kelas, dan tidak tidur di dalam kelas. Terus, tidak ngomong saat guru lagi sibuk menjelaskan materi di depan. Kemudian, tidak makan saat jam pelajaran, tidak membawa make up ke sekolah. Kemudian, menghargai kawan-kawan, tidak makan di kelas, dan tidak membaca kawan saat jam pelajaran. Baik, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Aan, apa tanggapanmu terhadap kesepakatan kelas ini? Sangat bagus, Pak. Baik, Aan, apa tanggapanmu terhadap kesepakatan kelas ini? Sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Ada tanggapan lain? PC? Kesepakatannya harus ditaati Kesepakatannya harus ditaati oleh siapa? oleh seluruh siswa di kelas. Oke, oleh kita semua. Siapa lagi? Desti ya? Apa tanggapanmu? Sangat bagus. Sangat bagus. Lole? Itu wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Yang lain, ada yang punya tanggapan? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga kesepakatan kelas ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita untuk perjalanan kelas kita ke depan. Sehingga karya budi semakin hebat, beriman dan berintegritas. Itu cita-cita kita. Sekian dan terima kasih. Baik, Aan, apa tanggapanmu terhadap kesepakatan kelas ini? Sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Ada tanggapan lain? PC? Kesepakatannya harus ditaati Kesepakatannya harus ditaati oleh siapa? oleh seluruh siswa di kelas. Oke, oleh kita semua. Siapa lagi? Desti ya? Apa tanggapanmu? Sangat bagus. Sangat bagus. Lole? Itu wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Yang lain, ada yang punya tanggapan? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga kesepakatan kelas ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita untuk perjalanan kelas kita ke depan. Sehingga karya budi semakin hebat, beriman dan berintegritas. Itu cita-cita kita. Sekian dan terima kasih. Untuk menjabarkan dimensi profil Pancasila ini, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
Baik siswa-siswi sekalian, kalian sudah menulis berbagai nilai-nilai positif termasuk dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pekerjaan kita selanjutnya adalah mari kita tunjukkan nilai-nilai positif itu kita peragakan. Nah, seperti apa nanti peragaannya? Ada caranya. Nah, bagaimana caranya? Oke, nanti siswa-siswi saya minta untuk berbaris, kemudian masuk satu-satu, kemudian teriak, gotong royong, mandiri, dan lain sebagainya. Sepakat? Sepakat. Tangan dulu. Sudah. Kita saksikan bersama siswa-siswi yang membawa nilai-nilai positif dan profil pelajar Pancasila termasuk dimensi-dimensinya. Silakan masuk. Disiplin, berkepentingan global, bernalar kritis, mandiri, sopan, disiplin, kreatif, cerdas, beriman, mandiri, akhlak mulia, berkepentingan global, bertakwa, gotong royong, jujur, mandiri, terima. Baik, itu apa yang sudah kita kerjakan hari ini? Budaya positif, kesepakatan kelas, dan dimensi pelajar Pancasila. Bagaimana tanggapanmu, Adek? Keren, Pak. Mantap, Pak. Bagus, Pak. Luar biasa, Pak. Mantap, Pak. Hebat, Pak. Mantap, Pak. Tanggapan kami terhadap kegiatan ini adalah kami sangat senang karena sudah membuat kesepakatan kelas dan budaya positif. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan senang hati demi kemajuan SMP Karya Budi dan perkembangan pribadi.